Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi, kali ini pada materi PLBJ, yaitu bab 9, MRT dan LRT Jakarta, kelas 6 SDI Al-Hafaz Jumat. Mengenal MRT dan LRT Jakarta. Silakan tonton dahulu video berikut ini. Sebelum ada MRT, dulu paling pakai mobil pribadi ya. Macet pasti kalau pagi dan pulang kantor juga pasti macet. Berasa banget waktu yang hilang di perjalanan dan juga tenaga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Setelah ada MRT, saya merasakan kemana-mana lebih enak, lebih cepat. Saya berangkat sekolah lebih cepat, nyaman, dan lebih ekonomis. Bisa ngantri di line ini, saya lihat habit-habit orang berubah. Hal kecil kayak tempat duduk aja itu pasti ada tempat khususnya untuk yang priority. Tujuan pembangunan MRT dan LRT yaitu mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Jakarta, memberikan pelayanan untuk perjalanan yang cepat dan terjadwal dengan tertib, menyediakan alat transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya, memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta, serta meningkatkan pelayanan transportasi massal bagi warga masyarakat Jakarta. Manfaat MRT dan LRT Jakarta menghemat waktu perjalanan jauh, mengurangi kemacetan di jalan Jakarta, memudahkan warga Jakarta untuk bepergian, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Berikut ini perbedaan MRT dan LRT Jakarta. Jakarta, penduduknya sekarang udah lebih dari 10 juta. Belum lagi jutaan lain yang datang tiap hari pakai motor, gerobak, dan mobil yang bikin Jakarta banyak diprediksi bakal terancam gak bisa gerak pada tahun 2020. Makanya ide bikin transportasi massal sebenarnya udah ada dari zaman Pak Habibie, yang akhirnya setelah sekian lama baru sekarang transportasi massal baru di Jakarta bakal mulai beroperasi. Tapi sebenarnya apa itu MRT dan LRT? Apa bedanya mereka sama KRL? Oke, kalau dibandingin, jelas dari kecepatannya, jumlah gerbongnya, muatnya bisa berapa, sampai lintasannya, mereka semua ini jelas beda-beda. Kalau MRT itu bisa lebih banyak ngangkut orang dan rutenya lebih banyak di pusat kota. Beda sama LRT yang lebih ramping tapi jalur operasionalnya lebih luas daripada MRT. Sedangkan KRL karena emang udah dibangun dari lama bisa ngejangkau banyak orang dan rutenya bisa sampai luar Jakarta. Tapi yang paling keren dari itu semua, lewat MRT akhirnya kita punya kereta yang lintasannya itu sampai bawah tanah biar kayak di luar-luar negeri. Tapi pertanyaannya kenapa kita bisa punya MRT dan gimana cara bikinnya? Singkatnya, bikin MRT bawah tanah itu nggak segampang kita gali kuburan. Makanya kita pakai yang namanya bor raksasa. Dengan bor yang super gede ini, kita bikin terowongan sepanjang 6 km atau sepanjang 500 paus kalau dijajar cuma biar MRT-nya bisa lewat.
Dan gak cuma terowongannya aja, pas bikin stasiunnya bayangin kita mesti gali tanah dan bikin kolam yang dalamnya setinggi 4 jerapah kalau ditumpuk. Gila banget. Oke, mungkin gara-gara itu sekarang kita jadi makin gak sabar buat nyobain MRT Jakarta. Tapi gimana caranya? Gampang. Tinggal datengin stasiunnya, beli tiketnya, lewatin gerbang berpanah hijau, dan pastinya tungguin keretanya. Kalau udah dateng, tungguin dulu orang keluar, dan akhirnya kita udah bisa nyobain transportasi keren di bawah tanah Jakarta. Yang perlu diingat, asal nggak dorong-dorongan sama ibu-ibu pas masuknya, nggak gelantungan di kereta, jualan gorengan di dalam kereta, dan gak lupa di mana turunnya, kayaknya kita bakal aman-aman aja. Jadi, selamat mencoba. Ini baru permulaan. Kedepannya bakal ada 231 km jalur yang menyebar ke segala penjuru Jakarta. Dan gak cuma Jakarta doang, kota-kota lain juga pengen ikutan bikin MRT lainnya. Jadi, biar macet gak makin jadi-jadi, sekarang parkirin aja mobil dan motor di garasi dan mulai pergi ke stasiun-stasiun MRT. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, ini adalah perbedaan MRT, KRL, dan LRT dari rangkaian atau gerbongnya, kapasitas, target penumpang, dan perlintasan. Bagaimana cara menggunakan MRT? Kita bisa lihat video berikut ini. Ada di stasiun MRT Bundaran HI. Mau kasih tahu kamu gimana sih tata cara naik MRT? Yuk ikutin aku, let's go! Nah Generizer, sekarang aku udah ada di dalam stasiun MRT-nya nih. Sekarang kalau kamu mau beli tiket, kamu bisa beli di loket atau di vending machine. Sekarang aku kasih tahu ya tata cara gimana sih beli tiket di vending machine. Yuk ikutin aku. Klik menu pilihan pembelian tiket single trip, kemudian pilih stasiun yang dituju. Nantinya mesin tiket ini menginformasikan tarif harga yang kamu tuju. Selanjutnya masukkan uang kertas atau logam. Dari uang pecahan 500 logam, Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Selanjutnya klik menu cetak struk. Nantinya mesin ini akan mengeluarkan tiket single trip serta bukti kertas pembelian tiket MRT sesuai dengan tujuan perjalanan kamu. Yeay, sekarang aku udah dapat kartu MRT aku setelah menggunakan vending machine. Jadi sekarang kita naik. Nah, selain menggunakan kartu MRT Jelajah Single Trip, kamu juga bisa menggunakan kartu e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Kemudian ada tap cash Bank BNI, Flash dari Bank BCA, Brizi BRI, e-Card dari Bank Mandiri, dan J-Card yang dikeluarkan oleh Bank DKI. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan Jaklingko yang bisa kamu beli di setiap stasiun MRT. Sekarang aku mau nyobain masuk pakai kartu MRT dan pakai e-money. Kebetulan aku punyanya Flash, nanti akan dibantu sama kameramen aku ya. Top up kartu jelajah MRT, pertama-tama letakkan kartu di tempat yang telah disediakan. Kemudian, klik stasiun tujuan kamu. Setelah keluar nominal, masukkan uang logam atau uang kertas. Lalu, klik cetak struk. Maka, struk akan keluar dan kartu kamu otomatis sudah bertambah nominalnya. Gampang kan ternyata naik MRT? Sekarang aku mau refund kartu MRT aku dulu ya. Yuk. Nah, kartu MRT ini bisa kamu tukarkan ke petugas. Makasih ya, Mas. Nah, segampang itu ya naik MRT. Oke, untuk tugas, silakan tulis di buku tulis. Nomor 1, tuliskan tujuan dibangunnya MRT dan LRT Jakarta. Nomor 2, tuliskan perbedaan MRT dan LRT. Nomor 3, tuliskan langkah-langkah menggunakan MRT. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan Ibu Desi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.